Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang iman dalam syukur, tobat, dan persembahan. Dasar tema ini adalah teks Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 43. Dalam hidup kita sehari-hari biasanya kita sering memerlukan bukti agar bisa menjadi percaya. Bukti itu biasanya harus dapat kita lihat oleh pandangan mata. Ini namanya bukti fisik atau bukti material. Untuk beriman kepada Allah, ternyata bukti itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat rohani. Allah telah memberikan bukti secara sempurna, namun bagaimana kita bisa memahaminya sehingga menjadi percaya, itulah yang kiranya patut menjadi pertanyaan penting untuk kita. Oleh karena itu mari kita merenungkan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, iman dan syukur. Bersyukur adalah ungkapan pengalaman atas anugerah Tuhan. Manakala manusia sadar bahwa dirinya lemah dan kurang, lantas mengalami sesuatu yang melampaui kemampuannya, ia akan mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi dan siapakah sumber penyebabnya. Ketika pencarian itu ada dalam alur hidup religius, maka akan berjumpa dengan kekuatan ilahi yang dari Tuhan. Disitulah seseorang lantas mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan atau kepada Allah. Maka syukur selalu terkait erat dengan iman dalam konteks ini. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang beriman sebenarnya kalau demikian. Dan tanpa iman, syukur akan menjadi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu Paus Benediktus mengatakan begini, menjadi bahagia itu bukan berarti memiliki langit tanpa badai, atau jalan tanpa masalah, atau bekerja tanpa merasa letih, ataupun hubungan tanpa kekecewaan. Menjadi bahagia adalah mencari kekuatan untuk memaafkan, mencari harapan dalam perjuangan, mencari rasa aman di saat ketakutan, dan mencari kasih manakala terjadi perselisihan. Menjadi bahagia bukan hanya menyimpan senyum, tetapi juga mengolah kesedihan. Bukan hanya gembira karena tepuk tangan sekitar kita, tetapi juga bergembira meskipun nama kita tidak diingat. Hidup adalah taman yang memberikan harapan atas iman. Itulah yang dikatakan oleh Paus Benediktus. Dengan demikian, kita menjadi mengerti mengapa Yesus tadi mengatakan bahwa menuntut adalah tanda yang tampak nyata. Adanya tanda yang tampak nyata itu oleh mata kita saja ternyata digolongkan sebagai jahat dan tidak setia. Jadi menuntut tanda yang bisa kelihatan oleh mata saja malah digolongkan oleh Yesus sebagai sebuah kejahatan. Di sanalah kekuatan kejahatan, maksudnya begitu sebenarnya, akan menggerogoti iman. Manakala sudah keropos dan mulai goyah, kita akan terdorong untuk menjadi tidak setia. Tuhan tidak menarik lagi. Dan disitulah kita akan kehilangan iman. Dan akibatnya kita tidak akan pernah mampu bersyukur. Disitulah letaknya kenapa iman bertautan dengan syukur. Sekarang mari kita melihat berikutnya. Syukur dan tobat.
Coba perhatikan ungkapan-ungkapan ketika kita lolos dari bahaya. Misalnya ketika kecelakaan dan ternyata kita masih hidup. Biasanya kita akan mengatakan, untung saya tadi tidak laju. Kalau laju saya sudah pasti mati tadi. Dalam kondisi yang kritis, kita masih bisa mengungkapkan syukur dan merasa masih beruntung. Saya juga punya pengalaman, misalnya ini kan patah karena nabrak anjing gitu ya, dua-duanya patah tulangnya. Masih bisa mengatakan syukur kok yang patah tangan, kok enggak leher misalnya begitu. Ya kadang-kadang dalam keadaan seperti itu kita masih bisa mengungkapkan syukur dan kemudian syukur itu berarti tidak pernah merasa rugi. Selalu beruntung. Syukur itu tidak pernah negatif kalau demikian. Selalu positif. Syukur itu tidak pernah mengecewakan. Selalu memiliki harapan yang indah. Oleh karena itu Santo Fransiskus, ya Paus Fransiskus, belum Santo ya. Paus Fransiskus yang saya maksudkan adalah orang yang bersyukur berarti menggunakan kehilangan untuk lebih memantapkan kesabaran. Jadi kalau kehilangan masih saya sedang belajar sabar. Menggunakan kegagalan untuk mengukir ketenangan hati. Biasanya kalau orang sudah gagal itu gelisah setengah mati dan akhirnya justru tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dalam kegagalan itu kita diajak untuk tenang. Atau kemudian Paus Fransiskus mengatakan menggunakan penderitaan untuk dijadikan landasan kenikmatan. Ini bukan berarti masokis ya, senang menderita, bukan. Tapi penderitaan yang kita alami seperti Yesus katakan, salib akan tetap kita pikul. Disitulah sebenarnya kita memikulnya dengan seperti apa. Bagaimana kalau penderitaan itu yang melekat pada hidup kita, kita menggunakan penderitaan itu untuk sampai kemana. Dan kemudian Paus Fransiskus juga mengatakan dan membuat kesulitan menjadi jendela kecerdasan. Seorang pelajar yang tidak merasa sulit, ya dia tidak akan belajar. Dan jangan lupa, sepandai-pandai apapun yang tidak belajar, pada akhirnya akan bodoh juga. Maka hidup yang disyukuri selalu membawa ke arah pertobatan. Ini yang penting untuk kita sadari. Hidup yang disyukuri itu arahnya ke sana. Maka Yesus tadi membandingkan bahwa orang-orang Ninive yang berdosa itu justru akan menjadi hakim bagi bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah. Karena mereka mendengarkan pewartaan Yunus dan bertobat. Mereka mensyukuri kedatangan Yunus itu dan tidak menolaknya. Dan kemudian mereka menaburkan abu di atas kepala mereka. Maka dalam segala sesuatu sebenarnya apapun bahkan penderitaan sekalipun kita diajak untuk bersyukur. Tapi enggak berhenti di situ. Syukur dalam konteks itu kita kemudian diajak untuk memperbaiki diri sehingga menemukan inti hidup kita itu ada di mana. Disitulah sebenarnya kita semua diajak untuk hidup dalam syukur, tapi kemudian arahnya syukur itu selalu dalam tobat. Syukur itu bukan euforia pesta, itu lain sifatnya. Dalam imani kita, syukur itu kaitannya dengan tobat. Dengan bersyukur kemudian kita melihat tentang Allah yang menganugerahkan yang terindah dalam hidup atau bahkan dikatakan yang lebih indah. Oleh karena itu pada bagian yang terakhir kita akan merenungkan tentang tobat dan persembahan. Maka urutannya iman dan syukur. Syukur dan tobat. Sekarang tobat dan persembahan. Syukur yang diwarnai dengan pertobatan akan berujung pada persembahan dalam kasih. Pembaruan hidup karena tobat akan mendorong setiap orang untuk mempersembahkan diri. Imam Agung Melkisedek misalnya memberikan persepuluhan dari jarahan perang Abram. Zakheus memberikan separuh dari miliknya untuk orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang telah diperasnya. Inilah keindahan pertobatan ternyata mewujud dalam persembahan.
Jadi pertobatan itu jangan membayangkan kalau sudah menangis itu bertobat. Belum tentu juga. Kalau sudah orang itu sudah kepala miring, sudah bertobat. Belum tentu. Karena pertobatan ternyata lanjutannya itu ada. Lanjutannya di sini adalah persembahan. Disitulah kasih mulai terungkapkan secara gamblang. Sebab persembahan tanpa pertobatan hanya sebuah ritual yang tanpa makna. Jadi ini penting untuk kita lihat, ternyata persembahan kita ini mempunyai makna atau enggak. Kalau ternyata persembahan kita itu adalah hasil dari sebuah pertobatan hidup kita, disitulah akan memberikan dampak yang luar biasa. Tapi kalau tidak, nah jangan-jangan kita ini menjadi orang yang gampang kecewa karena persembahan hidup kita. Entah itu sebagai apapun, entah itu berupa persembahan harta atau persembahan tenaga atau persembahan apapun. Dalam pelayanan hidup kita itu akhirnya membuat kita tergores oleh kekecewaan. Karena kita tidak berangkat dari sebuah pertobatan. Yang landasan pertobatannya adalah syukur. Dan landasan yang paling awal adalah karena iman. Dalam Ekaristi misalnya, kita selalu memulai perayaan tersebut dengan ritual pertobatan. Saya mengaku. Rasul Paulus menasihatkan supaya kita berdamai dahulu dengan musuh kita sebelum mengadakan persembahan. Maka tadi Yesus mengatakan, ratu dari selatan yang digolongkan sebagai daerah asing yang menyembah dewa lain justru akan menjadi hakim bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka mendengarkan hikmat Salomo dan kemudian bertobat. Dan mereka pergi ke Salomo mempersembahkan persembahan kepada Allah Yahweh. Inilah rentetan yang kiranya patut kita renungkan. Sehingga akhirnya ungkapan dalam hidup kita itu sebenarnya ungkapan yang benar-benar seturut kehendak yang ilahi. Dan bukan hanya ungkapan yang biasa. Karena iman itu selalu mengoreksi hati dan mengubah semuanya supaya kemudian kita hanya memandang Tuhan dan tidak lagi memandang harga diri kita. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita.